Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita waktu untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan diberikan rahmat dan akan diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, tiap-tiap kita umat manusia di atas dunia ini pasti ingin mendapatkan keselamatan. Selamat dalam hidup kita di dunia ini dan juga selamat kehidupan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Dalam Islam, yang akan dapat menyelamatkan hidup kita ialah bahwa kita beriman kepada Allah dan iman itu diiringi oleh amal saleh. Beriman dan beramal, beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah diantaranya yang akan dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Tiap-tiap orang pasti ingin mengerti dan ingin mengetahui setakat mana keimanannya, sampai ke mana keimanannya, dan sudahkah Allah memasukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang beriman atau bagaimana. Setiap orang ingin tahu. Maka pedomannya tidak lain tidak bukan adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama, Allah mengatakan tentang orang-orang yang beriman, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa berduka cita. Kamu adalah orang yang tinggi darjatnya kalau beriman kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, Allah akan angkat darjat kita, akan tinggikan darjat kita. Maka pertanyaannya sekarang, sudahkah kita termasuk golongan orang yang beriman itu? Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana ciri-cirinya orang yang beriman itu. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, bergetar jiwanya. Bukan sembarangan bergetar, artinya rindu kepada Allah, kepada sang penciptanya, yaitu kepada Tuhannya. Kalau disebut nama Allah di hadapan mereka, ini tanda orang yang beriman. Yang kedua ialah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah imannya. Maka mendengarkan bacaan Al-Quran sudah pasti menyebabkan iman akan bertambah. Kenapa iman bertambah? Karena orang yang mendengar itu tahu dan faham bahwa ini adalah ayat-ayat Allah,
firman Tuhannya yang wajib diyakini, yang wajib dipercayai, dan wajib diamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Maka dengan mendengarkan orang membaca Al-Quran, akan bertambah iman kita. Ini tanda orang beriman dalam Al-Quran. Yang ketiganya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu berserah diri kepada Tuhannya. Mereka berserah diri, bertawakal kepada Allah. Setelah kita bekerja, setelah kita berusaha dalam jumlah yang maksimal kita melakukannya, kita lakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Kemudian untuk hasilnya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hasil yang maksimal pula. Hasil yang baik untuk kita. Kelebihannya kita berserah diri saja kepada Allah. Kita tidak dapat menentukan dan memastikan berapa Allah akan beri kepada kita hasil daripada pekerjaan kita itu. Inilah sifat orang yang beriman. Bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Hasilnya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita mendapatkan hasil yang sedikit, tidak seperti yang kita harapkan, kita tidak berputus asa karena kita yakin itulah rezeki yang diberikan Allah untuk kita. Andaikan kita mendapatkan hasil yang lebih daripada yang kita harapkan, maka kita akan bersyukur kepada Allah karena itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Bekerja dan berusaha lalu diberikan hasil yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Dan inilah tanda orang yang beriman kepada Tuhannya. Selanjutnya orang yang beriman mendirikan salat. Dikerjakan salat dengan sempurna sekuat kemampuan. Dijaga waktunya, dijaga pelaksanaannya dan segala macamnya. Tidak boleh kita lalai dalam melakukan salat. Ini tanda orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Dipergunakan rezeki yang Allah berikan kepada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Kepada jalan yang diridai oleh yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki adalah Allah. Maka kita gunakan rezeki itu kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tandanya orang yang beriman. Dalam ayat ini, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beriman, kata Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Ada sama kita getaran jiwa mendengarkan orang menyebut nama Tuhan kita, menyebut nama Allah. Bertambah iman kita dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah. Bertawakal kita kepada Allah telah melakukan usaha yang maksimal. Kita dirikan salat dengan sempurna menurut kemampuan kita. Dan kita nafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tandanya dan semoga kita ada di dalam ruang lingkup ayat yang dikatakan Allah tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sebagian al-hukama pernah mengatakan bahwasanya ada 4 tanda-tanda orang mempunyai iman yang baik. Apakah yang 4 itu? Yang pertama at-taqwa, yang kedua wal haya, yang ketiga wasyukru, yang keempat wasabru. Yang pertama at-taqwa, artinya orang yang beriman itu sudah pasti bertakwa kepada Allah. Iman diiringi oleh takwa. Iman keyakinan, kepercayaan. Takwa mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Orang yang kita yakini sebagai Tuhan tadi. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Inilah orang beriman. Yang keduanya adalah wal haya. Kita merasa malu. Malu kepada Allah kalau kita melakukan dosa. Malu kepada Allah
kalau kita tidak menunaikan kewajiban. Malu kepada Allah kalau kita membuang-buang usia, sedangkan kita tidak memanfaatkan usia kita untuk manfaat kemanusiaan dan manfaat diri kita sendiri. Usia yang panjang ini tidak kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Kita merasa malu kepada Allah. Inilah orang yang beriman. Ada rasa malu, dan malu ini sangat mahal harganya. Seharusnya orang patuh melaksanakan hukum karena dia malu. Kalau tidak melakukan hukum itu bukan karena takut. Kalau takut orang bisa bersembunyi, orang bisa cari akal. Tapi kalau orang melakukannya karena malu, ini sangat luar biasa dan ini tinggi sekali nilainya. Yang ketiga adalah wasyukuru. Orang yang beriman itu bersyukur. Dalam hatinya penuh dengan syukur. Banyak dia bersyukur, sedikit pun dia bersyukur. Makanya Nabi mengatakan orang yang beriman itu kalau urusan dunia dia mandangnya ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat dia pandangnya ke atas. Kalau urusan dunia pandangnya ke bawah. Apa yang ada sama kita, alhamdulillah, masih banyak orang yang kurang dari kita yang dia miliki. Begitulah kira-kira. Tapi kalau dalam urusan akhirat, beribadah kepada Allah, bersedekah kepada fakir miskin, melakukan kebaikan dan menolong orang lain, ini pandangnya ke atas. Kalau dia tengok orang melakukan suatu kebaikan, maka dia ingin melampaui itu, atau sekurang-kurangnya sama dengan itu. Ada lagi yang lebih dari itu, dia ingin seperti itu juga. Nah, ini adalah pandangan ke atas dalam urusan akhirat. Inilah bukti orang beriman. Dan yang terakhir, para ulama mengatakan orang beriman itu sabar, wasabru. Dalam hatinya tersimpan sifat kesabaran. Kalau sekiranya Allah berikan berupa cobaan ataupun ujian dalam kehidupan yang bentuknya bermacam-macam, bentuk cobaan dan ujian itu, maka diterimanya dengan penuh kesabaran. Dan sabar itu tempat lari bagi orang-orang yang beriman. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Andaikan kita ditimpa suatu musibah, lalu kita mengamuk atau marah-marah, maka itu tidak akan menyelesaikan urusan kita. Yang musibah itu akan tetap berlalu. Alangkah baiknya kalau kita sabar. Lalu kita berdoa kepada Allah supaya cepat dilewatkan musibah itu dari kehidupan kita. Kemudian diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan lebih bermanfaat daripada kita marah-marah ataupun mengucapkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, yang tidak layak. Inilah orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Semoga kita ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita memakai sifat-sifat sedemikian, baik yang tertera dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, ataupun pendapat para hukama, orang yang arif bijaksana, orang yang cerdik cendekia, orang yang pantas dicontoh akhlak dan budi pekerti mereka, termasuk ulama-ulama kita. Berpendapat seperti itu, bahwa sifat-sifat sedemikian ada bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diakui Allah sebagai orang yang beriman, sebagai hamba Allah yang saleh, sehingga kebaikan-kebaikan kita diterima dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat ini, semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.